Biasanya satu atau dua orang aneh dua bahasa Bali jantu dan keajain kan kenten aneh ngelah bibit kan aneh emang lah bakat kan kenten ya. Pak Dut nih, Pak Dut yang kaget napi gejala-gejala atau bentuk-bentuk anak sulit belajar bahasa Bali. Aneh Pak Dut tepuin sampai makin. Tapi nak guru bahasa Bali ini keras-keras gati ngajain gitu. Maksudnya galak-galak gitu ya. Anak Bali sulit belajar bahasa Bali. Nah, Pak Dut nih, Pak Dut yang kaget napi gejala-gejala atau bentuk-bentuk anak sulit belajar bahasa Bali. Aneh Pak Dut tepuin sampai makin. Oh oke. Nah, wawasan kan tiang pun metaken uning ya alet-alet kasem. Kan kasem maupun dan uning ini kan kita bekasem maupun uning ini nah napi nih kira-kira kan kenten ya. Yang pertama nih basic nih udah sering disampaikan kepada semuanya kenten tidak dimulai dari keluarga kan kenten ya. Diawali dari keluarga sering menggunakan atau bahasa ibu yang pertama nih nganggen bahasa Indonesia tidak salah kan kenten tidak salah, hanya saja bagaimana caranya untuk tetap seperti yang sampaikan tadi mempertahankan tiga bahasa nih untuk tetap dikuasai kan kenten. Napi mantan yang pertama ajekan bahasa Bali, utamakan bahasa Indonesia, pelajari bahasa asing kan kenten tiga-tiganya yang harus kita kuasai. Nah mungkin kan ampun yen orang tergerus bahasa Bali nah dan kan kenten ya cuman minatnya manten yang berkurang. Nah sekarang kalau tiang pribadi tiang berbicara kenten tiang berbicara selaku guru bahasa Bali SMP dumun tiang di SMP 1 Singaraja sareng Rahaja mungkin ampun di SMP 1 atap 2 kubu tambahan dados guru, dados PLT, dados kepala perpustakaan, dados akeh yang pekerjaannya kan kentennya di sana kenten. Yang tiang yang tiang temui kenten yang pertama itu dari keluarga, kemudian yang kedua itu pasti tujuannya yang belum ditemukan begitu. Kenapa yang harus belajar bahasa Bali gitu ya, tujuannya yang belum ditemukan ya menurut tiang tujuannya yang belum ditemukan. Adi biset yang harus belajar bahasa Bali apa manfaat yang belajar bahasa Bali padahal bahasa Bali sube sesai lo tiang omongan kan seperti ini sih kalau menurut tiang. Yang pertama adalah pola asuh, kemudian yang kedua ini terkait dengan tujuan Adi biset yang belajar bahasa Bali kan kenten ya seperti itu. Nih ampure Pak Dut, yang ulangi lagi pertanyaannya. Nah, napi gejala-gejala, napi utawi bentuk-bentuk anak sulit belajar bahasa Bali yang Pak Dut temui sejauh ini. Oh nggih. Nah, gejala-gejala berarti gejala-gejala awalnya nih nggih. Adi bisa kewah begitu ya. Yang pertama bentuknya dari proses pembelajaran berarti ya. Tiba-tiba buta, tiba-tiba bongol gitu Pak. Nah itu, ini pertama pola asuh kan bahasa ibu pertama ini disampaikan di keluarga kan bahasa Indonesia. Jadi ini kosakata yang dikuasai itu abdi gitu. Jadi malu ngomong yang seumpama aja ke gerie gitu. Apa jadi omongan gitu ya. Nah, apa jadi omongan bahasa Indonesia kan subut gitu ya. Apang aman. Nah, gitu kan biasanya ya. Adanya karena pertama bahasa yang pertama di rumah tuh masih banyak bahasa Indonesia atau sing sesuai dengan apa yang disampaikan tadi. Bali itu ngelah berbagai macam kosakata gitu ya. Anggap ngomongin bahasa di desa ini aja di desa ini len gitu ya. Nah antum salah satu nih ngerana masih cek enggan ngomong bahasa Bali. Kenten sih. Karena ada perbedaan dari satu daerah dengan daerah lain di muka antar desa sehingga itu yang menjadi salah satu kendala ya, tetapi sing kendala besar, salah satu kendala yang menyebabkan kenten. Tetapi yang ngidang ngiragem melajahin buin terkait dengan sourcing bahasa, anggah buin bahasa
nak pasti nak patuh cuma kejam, cuman iragegen asanange aneh elak mesuang benar sing apa nih omongan kan begitu ya, gitu seperti ini. Nah, seperti yang tiang ketahui karena tiang Ipidan alumni SMP 1 Singaraja masih. Oh, gitu. Nah, liu ada murid Cina, Cindo Bali gitu. Nah, malah lebih dua Bu. nah ada saya gejala cara gitu ya lebih dua bahasa Bali kan Oh, emang. ada pasti. Ada ya. Tiang dumun di Dharma Putra, wenten sisian titiangnya niku waget nyurat aksara Bali. Kenten nenten nenten orang Bali asli kan. Nah, sesuratannya itu luwung gati gitu. Nah, kira-kira apa nih penyebabnya? Adi bisa iya bakat ban nyurat aksara Bali. Berarti kendalanya apa? Di dalam diri kan kita mau belajar kan kita. Nah, sekarang saya tersebut yang napi ngosang wausan nih ke tujuan niku untuk belajar bahasa Bali utawi nyurat aksara Bali belum ditemukan. Kita dumun yang kan ampun wenten akeh kegiatan-kegiatan di bulan bahasa nih ke pasti ke wenten hal-hal yang didapatkan untuk bisa mencapai tujuan tersebut. Nah, kemudian Pak Dur, napi pikobat utawi tantangan sane sampun Pak Dur temui, Pak Dur alami ketika ngajain bahasa Bali itu Pak Dur. Oke. Besok semua Pak Gede pikobat sana tiang napi retak kala ngicenin aja-ajahan ring sekolah pasti ke yang pertama nih ke melajah anggah ungguhing bahasa sing bakatange karena tiang SMP ya, yang SMP nu nganggo K13 yang nganggon harus yang kita tuntaskan dengan kompetensi dasar aneh itu subuh pasti sing ngidang lakar ngajahin uli dasar. Nah, sawirah jani subuh kurikulum merdeka yang menasuk semen itu sampurnakan kurikulum merdeka sesuai dengan kebutuhan belajar siswa. Mungkin ampun alit-alit di SD durung boleh dasar-dasar nyurat aksara Bali, kenten di SMP yang malih ajain dasar-dasar nyurat aksara Bali kan kenten esensi dari kurikulum merdeka sesuai dengan kebutuhannya kan kenten penyidayang pas ganti sesuai dengan buku kan. Nah, kesulitan nah pasti seharusnya subuh ngajain wacana aksara Bali yang durung nidayang drike kenten mawinan pasang padah dan konen bakatang atau sing nyurat aksara H dan konen bakatang kan kenten. Nike masalah-masalah yang tiang temui, makanya akhirnya tiang punya prinsip seperti ini ya. Mungkin nanti akan mendapatkan tujuan. Yang pertama yang tiang ngajahin bahasa Bali dengan harus bisa jani mace gitu. Alit-alit sube utawi mahasiswa niki sampun kenten sampun PPL. Sampun PPL durung. Yang di PPL ampunang terlalu keras kenten nggih. Karena kan mungkin yang tiang pirang-pirang alit-alit nak guru bahasa Bali ini keras-keras gati ngajain gitu. Maksudnya galak-galak gitu ya. Nah, yen jani mulai dari kita sebagai seorang guru ngajain di kelas itu dengan yang tiang melajahin nike di guru penggerak wenten sanike baos kodrat zaman kenten nggih terkait dengan kodrat zaman dan kodrat alam kenten. Jadi kodrat zaman seperti apa anak-anak zaman sekarang kita harus bisa lebih fleksibel. Nah, ane pertama nau malu nggih, nau mecelep ke sekolah iseng ngange gitu ya. Nah, masalah bisa menguasai nanti bisa kita belakangan yang tiang kenten prinsipnya ya. Jadi tiang mencoba dengan berbagai macam media dan juga metode apang alit-alit ini ke nau melajah bahasa Bali di kelas. Jadi tiang tupoksi tiang makin di sekolah nike tidak menuntaskan tidak menuntaskan apa yang menjadi
tujuan pembelajaran, tetapi kira-kira sudah sejauh mana anak-anak sudah mampu memahami dan naung belajar bahasa Bali. Kenten nggih. Nah, dadine tiang di pembelajaran bahasa Bali tenten tiang fokus ke 1 atau 2 orang saja. Kan kenten kan biasanya 1 atau 2 orang ane 2 bahasa Bali entu den keajain kan kenten ani ngelah bibit kan dan ane emang lah bakat kan kenten ya. Nah, tiang bagaimana caranya di satu kelas itu 32 aja ke 32 demen belajar bahasa Bali. Apang sih muncul topik anak Bali sulit belajar bahasa Bali kan kenten. Nah, mulai dari itu tumbuhkan rasa cinta dan rasa nyaman dan ekosistem yang menyenangkan di kelas tersebut kan kenten. Masalah nanti kedepannya akan mengembangkan atau tidak nanti kan ikut punya urusan kan kenten. Makanya yang berhasil menjadi guru bahasa Bali karena wenten yang murid itu yang memilih bahasa Bali kan kenten jadinya ya kenten. Entah memang keputusannya rahajeng atau tiang nah setidaknya tiang ngelah andil kan kenten ya. Ngelah andil ada wali kelas kenten memilih bahasa Bali yang tiang kenten alit-alit. Jadi tiang memenuhi sesuai dengan kodrat zamannya anak. Ampun wenten yang alit-alit medue media sosial tiang menggunakan augmented reality AR ring pembelajaran Satwa Bali kenten. Terus tiang wenten aplikasi Mai Melajah yang wenten tiang yang di augmented reality niki alit-alit sharing sedikit kenten nggih. Yening tiang apang menimbulkan nenten ge sulit belajar bahasa Bali. Nah, tiang mencoba mempraktekkan menuliskan di dalam sebuah praktik baik. Terus tiang ikut lombakan di SMA 1 Singaraja bersaing dengan guru-guru lintas mata pelajaran kan kenten dengan menggunakan Satwa Bali di augmented reality dan hasil belajar dari alit-alit di siswa tiang di SMP 1 Atap 20 Taman Nike meningkat. Yang mendapatkan juara 1 pada saat itu kan kenten. Di tahun 2023 lomba penulisan praktik baik dan juga peningkatan literasi terkait dengan Satwa Bali kenten. Jadi tiang mengupayakan dengan cara agar anak-anak tidak sulit belajar bahasa Bali kenten. Hadirkan teknologi apa aneh booming ya. Muridnya tahu ya ini baru-baru kita mau. Nah, kenten tetapi tidak mengurangi esensi. Ini paling penting kan kenten ya. Jek coba segala media jek media aneh luung tetapi sing bakat kamu bane tujuannya apangnya senang-senang atau sing tidak ada hal yang bisa didapatkan dari media tersebut. Nah, itu juga salah kan kenten. Misalnya ngajain, apang luung gen di media sosial itu sebagai seorang guru kan iki kan. Apang luung gen ngenah nganggon media kini tetapi anak-anak tuh tidak mendapatkan esensi belajar bahasa Bali masih pelik. Jadi kalau tiang pribadi di sekolah tiang mengupayakan 32 nike senang dan materi juga bisa terpenuhi kan kenten. Misalnya belajar aksara Bali tiang wenten belajar tapi wenten media roda aksara kan kenten media roda aksara. Nah nike tiang refleksi terkait dengan hasil belajar sapu napi meningkat dan ternyata meningkat. Anak-anak menguasai 2 suku kata terkait dengan aksara Bali. Nah, itu sih menurut dia. Yang mungkin kan kalau tiang konteks sebagai guru kan kenten guru dan ada juga calon guru kenten tiang nitip pesan niki malah jebos ada guru bahasa Bali ampunang terlalu memaksakan diri untuk apang atau sing harus bisa gitu ya, ampunan kenten ya. Tapi upayakan senang dulu, setelah itu hasilnya kita urusan belakangan kan kenten. Sukses Pak Dut. Nah, yang nulis ini jemet-jemet ngadi muridnya nyatet. Ani kuliah masih sekenti nih hasil muka HP ya Pak Dut. Coba ya nih bang kesempatan mereka untuk hanya nawang ngadi mereka takonan ngadi dan itu ngasih Pak Dut. Yang berikan kesempatan untuk adik-adik yang ada pitaken atau curhatan dados karena niki obrolan pasar nutur-nutur kan saya kenapa enten sire niki ya silakan perkenalkan diri dulu.
Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Mohon izin, perkenalkan, saya Imade Kalisubite. Saya berasal dari SMK Negeri Bali Mandara. Di sini saya sedikit bertanya kepada Pak Ketut, kenapa bahasa Bali itu susah untuk dipahami kepada kaum remaja seperti kami ini? Dan saya pernah juga membaca suatu artikel kenapa bahasa Bali itu memiliki satu kata 1000 arti. Terima kasih. Oke. Ya, semua. Sira ausan wastana. Imade Kalis. Oke, semua niki ya. Pitaken yang luar biasa ya, pertanyaan yang luar biasa. Kenapa bahasa Bali sulit dipahami oleh kita kaum remaja kan Kenten ya. Nah, yang pertama seperti yang tadi adalah dari keluarga. Yang kedua tujuannya kan Kenten, tujuan belajar bahasa Bali apa? Coba bandingkan bahasa Inggris. Belajar bahasa Inggris apa tujuannya? Lakar berangkat kan gitu ya, bener sih. Jadi ini, wah iya ya, pahami dah dene. Nah karena iraga tuh tujuannya sih bakat ban lakar dadi apa nih jani belajar bahasa Bali daden bodo amat kan gitu daden ya. Kalau menurut saya sih begitu kan gitu. Jadi tujuannya yang belum ditemukan sih kalau menurut saya. Yang jadi tujuannya wah yang malah bakat nih belajar bahasa Bali yang kan sekenang yang sebagai apa ya, yang bahasa Inggrisnya yang bahasa Indonesianya agen perubahan, agent of change-nya di remaja zaman sekarang kan Kenten yang kan belajar. Nah itu kan pasti bisa didapatkan kan Kenten ya. Tujuannya seperti itu. Yang misal seumpama jani karena kita kan pasti punya mimpi dan cita-cita terkait dengan diri kita kan Kenten. Kalau dibuka peluang, misal peluang sebagai guru bahasa Bali diperlebar peluangnya, terus masih jadi apa adanya penyuluh, misal semakin kesempatannya diperluas lagi dari ASN atau dari pejabat-pejabat tertentu di bahasa Bali, tentu ane lakar alih generasi muda. Berarti poinnya ada di diri sendiri dan pemegang kebijakan itu ya kan pemegang kebijakan kan gitu. Nah sekarang dari diri sendiri, wah yang lakar belajar bahasa Bali karena yang memang demen nih gitu, yang akan menyebarkan juga kepada teman-teman saya. Oke, jadi seperti itu ya. Nah ini sih menurut tiang kan Kenten. Terus satu kata 1000 arti. Nah untuk hal itu Wenten nanti bisa diskusi dengan Pak Komang Sujana karena beliau adalah seorang penulis. Kemarin dia mendapatkan sastra nanti Pak Sastra Rancage 2025 kosakata yang lebih luas bisa belajar dengan beliau. Seperti yang saya sampaikan tadi di awal, bukan tiang merasa apa ya kan jenmen orang karena tiang berawal tuh sing dari bakat, tetapi ketika tiang sudah menjalani sebagai guru kemudian tiang ikuti alur belajar terus masih tiang menyebarkan rasa senang kepada murid apang demen belajar bahasa Bali. Nah beda ilmunya dengan Pak Komang Sujana yang memang memiliki 1000 kosakata Kenten. Jadi beliau nanti bisa menyampaikan terkait dengan apa yang menjadi pendapatnya beliau kan Kenten ya. Bisa juga dengan penyuluh nih seperti apa Oke. Dan karena tiang kalau tiang menyampaikan terkait dengan itu tiang sing ada dasar gitu, apa dasar yang menyebutkan itu lantas pangsing misinformasi kan Kenten ya, nanti bisa didiskusikan Kenten. Niki Pak Kasih dan langsung mungkin dari Pak Kasih atau Pak Komang boleh silakan. Om Swastiastu, rahajang semeng. Dirane sareng sami sang maraga wicaksana, maraga wikan, lugerayang di tiang kanggen bahasa Bali kedik. Mulai jejah cerik-cerik mari orang Kenten yang mudah-mudahan penjejah nggih Kenten. Suksemo yang banget, rainan yang mangkin persidu di tiang ngiringang parikrama kadiasa puniki. Tema besarnya adalah obrolan. Ale-ale sareng sami, tidak semua bahasa Bali itu
bahasa itu harus dipaksakan menjadi bahasa Bali gitu. Jadi di kedumun pertama, rumah sakit nih geriusukan dah rumah sakit karena kira-kira pangten nyanan takut diragan. Satukan niki temanya obrolan pangten tegang nanti niki anak semanbaran itu nak serius gitu. Serius. Makin coba balik pitake ini dumun ring alit-alit. Nah bisa mewah nih melajah bahasa Bali. Ke pertama yang pradene ten melajahin bahasa Bali kengken lah kare. Yang kedua itu yang perlu kita pahami bersama niki, sangwikan pengelingsir didiang kita ring pemerintahan nike santukan sekadi pengendike wau saking Pak Ketut Wariane terakeh taler ring tatanan pejabat napi ring pemerintahan nike wagen utawi uning membahasa basite utamin nyane bahasa sorsige. Nah tepengan kadi didiang pelekadane memocol ring kubu dan menawi bisi je gede-gede makin alin-alin teh dumun sile sinunggir sire napi semewane melajar bahasa Bali apa mengade kewa dia asal cingakin bahasa Bali gedegen bahasanya gitu kenapa dia belajar matematika rumusnya uling 1 sampai 100 bakat bang bahasa Bali nenek ngomong ini dari sarang sami nawakan di tiang matur ngejar gini apa kesulitannya di kedumun pertama selanturnya nih yang ten pelajaran bahasa Bali karkengken dade nange coba dulu niki dijawab karena niki bahasanya obrolan pang kita juga tahu nanti setelah nike apa yang menyebabkan sulit baru nanti ini ada sumber-sumber selain beliau ada juga niki guru pendekatan pembelajaran gimana yang ingin anda inginkan gitu loh di kelas tuh pangkengkan belajar bahasa Bali ya kan di kurikulum Merdeka nike sebenarnya posisinya ada pada adik-adik Pak Guru saya belajar bahasa Bali pinginnya begini Bu Guru saya belajar bahasa Bali pinginnya begini gitu. Coba makin sile sinunggil sire arse durus nih mata sepunika saking tidang suksema malih bos ngiring malih pelik bagang pingdaging nawagang majang sang meragawikan yang wenten paribase nenten manut ledangang niki gaya buleleng niki yanan yen wenten daksine dios malih nggih suksema durus Suksema Pak suksema ayo adik-adik sire sane bani naurin ketakane ane bani man nasi bakar. Kalau nggak tahu sulitnya belajar kan nggak tahu pendekatan yang Ayo waktu nih curhat nih. Tadi ayo. mahasiswa apa susahnya belajar bahasa Bali. Ayo ane nyau. Ayo dari SMK SMK Bali Mandaran yang Bapak ketitipang ya Pak Juni. Pak Juni lagi kini belajar bahasa Bali. Nah, kayak tuang subuh. Man benasi bakar nih. Yang bos keluarkan semua isi hatinya. Ini suksema atau kalah sane ketipu ring sekian tidang. Tidang muaste Iwan Widamika Kusuma Putra, tidang saking SMK Negeri Bali Mandara, tidang kanton kelas dase jurusan Teknik Jaringan dan Telekomunikasi. Antuk pitakel sane inuni nggih. Napi mewahnya yang melajah bahasa Bali benika Pak nggih. Nah, yang titiang pribadi nike, yang titiang jadi melajah bahasa Bali nike, ring pengucapan Pak. Soalnya wenten nike saking sourcingnya bahasa nike, wenten pengucapan sane preside ucapan, nanging nenten nuning nike napi hartos nyane gitu. Nah, nike mawinang yang titiang jadi menggabungkan kalimat gitu Pak. Suka titiang jadi ngatosan nike gitu. Nah, sane kaping kalih yang titiang nike jagi melajah titiang perlu sane wasane nike sane ngementorin gitu Pak yang jagi melajah mana wenten pendamping gitu Pak sanduka yang di sekolah nike sekadi sane rawasang Bapak Inuni wenten beberapa ibu bapak guru nike sane ngajahin nike mematok pisan sareng siswa sane kemula naketana nuwe basic gitu nyanje nih nak dodo dan asane ajainnya gitu
Nah tidak sandukan dorong bisa harusnya suka ya nih lagi belajar. Di kemantan sana tidak rasakan selama ini tidak belajar bahasa Bali Pak gitu. Ike mawinan kita dorong lah bisa napi pun wakil bahasa Bali gitu. Sukses. Oh nggih jantan. Nggih sukses nggih. Tepuk tangan dulu Ayo niki. tepuk tangan untuk Wayan. Jantan malih ayo. Jantan malih. Terus. Jantan malih. Ayo. Jantan malih. Wayan nyanan mak nasi bakar itu nah. Jantan malih. Jangan dados Pak. Dados. Pak mana nasi bakar masih? Yang kewehne belajar bahasa Bali itu pertama ngapalang singgi, yang kedua nulisnya. Nah, karena wenten tata bahasa huruf terutama kan, nah tuh kadang saya sapin tuh. Terus kan caranya pangenggal bisa. Yang makin yang uning, kenapa harus bisa bahasa Bali? Nah, kita kalau memulai medemenan, yang ngapel tuh singguari lawan bahasa Indonesia pun. Apuin tak yang tak ini lawan bahasa Bali gitu. Mulai harus ternyata penting di bahasa Bali gitu. Nah, pastinya ada keceplosan aki gitu ngomong. Nah, itu pentingnya sehingga mungkin di sekolah-sekolah itu perlu praktik-praktik lebih banyak. Iya. Seperti itu. Praktik kemudian apel. Kenten Pak. Oke, Sani Wausan nanti biar bisa kami titipkan gitu ya. Sebenarnya yang belum dijawab tadi itu media atau pembelajaran ane cara kengken ane alit-alite inginkan gitu. Kan tiang dados ketua MGMP ini mungkin kan bisa tiang bagikan kepada guru-guru bahasa Bali SMP Buleleng. Kebetulan masih Pak Juni Dumun dados guru pamong tiang. Kan kita bisa mungkin ditip, oh ternyata anak-anak pingin begini, tidak menyebut nama ya, oh anak-anak nagih gini yuk gitu ya, seperti itu. Nah kira-kira pembelajaran ane cara kengken yang diinginkan selain usan harus dimentori, ya dimentori kan berarti besi-besi tuh patuh kan bahasa yang di awal hanya nyentuh demenin tuntuh den gitu, tetapi bagaimana caranya apang ya satu kelas 32 aja 32 antu demen gitu, pembelajaran ane cara kengken ane demen, ane kalian inginkan gitu ya. Di kelas pembelajaran bahasa Bali ini seperti apa? Jadi kan konteks sebagai guru bahasa Bali nih, gitu. Sesuai dengan esensi kurikulum Merdeka masih. Pembelajaran ane cara kengken. Yen bapak seperti biasa, yang bapak ngajain bahasa Bali selalu bapak refleksi kan begitu, refleksi terus menginginkan pembelajaran seperti apa kan? Nah anak-anak juga udah menulis nih. Oh Pak yang dot belajar sambil bermain gitu, Pak yang dot begini begitu ya, yang dot gini Pak gitu. Nah bapak akhirnya realisasikan gitu ya di kelas nih bapak tuh, di sekolah nih bapak realisasikan dengan hal-hal sederhana gitu ya. Misalnya jadi kodan ngelah ide untuk bisa menyampaikan. Nah bisa juga dilihat di akun TikTok nih bapak masih aktif di TikTok gitu ya. Bukan untuk gaya-gayaan pusing gitu, tetapi memunculkan bahwa bahasa Bali masih bidang menjadi pembelajaran yang menyenangkan gitu ya, bukan untuk gaya-gayanya konten jadi apa viral sing gitu tujuannya bahwa bahasa Bali bidang kok menyenangkan gitu, bahasa Bali demeninnya kok ajak ke 32 siswa bapak di kelas, bukan satu atau dua orang saja gitu. Cara rebusan kan anehnya dia nih bisa dua dodo den gitu ya, yang bapak yang janian menurut prinsip nih bapak sing gitu, bapak jak 32 harus demen gitu. Apa sing muncul topik anak Bali sulit belajar bahasa Bali karena apa? Karena sing demen. Karena apa? Karena ngerasa kewah kan gitu ya. Oh muncul apa nih ngeranang kewah kan gitu jadinya ya. Nah jadi coba kira-kira uli alit-alitnya nih pembelajaran ane cara kengken yang ingin kalian dapatkan di kelas ya, gitu. Mungkin mewakili seluruh siswa di Bali yang belajar bahasa Bali. Coba apakah sesuai dengan teknologi Pak harus ngabuh HP gitu, karena kita tidak bisa menutup diri gitu sing tadi karena kelebihan gadget. Nah seharusnya kan user kita sebagai pengguna yang harus apa adanya itu memanfaatkan gadget dengan baik kan.
apa pak harus kengken di esensi nih belajar bahasa Bali uliawa pak harus gitu atau kengken boleh silakan bentar nangga tali res niki kan obrolan bahasa santai mantep Ampunan aja santai mantap obrolan pasar. Yuk, Komang. Guys, semua kita yang izin menggunakan bahasa Indonesia. Nama saya Niko Triadnyani, saya perwakilan dari SMK Negeri Bali Mandara. Sebenarnya dari pembelajaran bahasa Bali di kelas, suasana apa yang saya inginkan pada saat pembelajaran bahasa Bali? Mungkin dari 22 siswa di kelas saya hanya 3-5 orang yang menyukai pembelajaran bahasa Bali, termasuk diri saya sendiri yang menyukai pembelajaran bahasa Bali. Tetapi kebanyakan dari teman-teman saya tidak terlalu menyukai pembelajaran bahasa Bali. Mereka lebih menyukai pembelajaran bahasa Inggris, matematika, informatika, dan sebagainya. Mungkin pada saat suasana kelas yang membuat teman-teman saya merasa bosan adalah kita diberikan suatu hiburan yang kita sebut yaitu ice breaking. Tetapi setiap pembelajaran bahasa Bali berlangsung, ice breaking yang diberikan hanya itu-itu saja. Dari minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, hanya ice breaking itu saja yang diberikan kepada kita. Sampai mungkin kita dari kelas jurusan saya sudah bisa menebak ice breaking apa yang akan diberikan kepada guru kita pada saat pembelajaran berlangsung. Jadi mungkin itu yang bisa membuat kita bosan dengan suasananya. Memang hiburannya ada, tetapi hiburannya hanya itu-itu saja yang sudah bisa ditebak pada saat pembelajaran bahasa Bali berlangsung. Tetapi dari diri saya sendiri, di mana untuk saya yang sangat menyukai pembelajaran bahasa Bali, itu tidak bermasalah bagi saya. Tetapi teman-teman saya yang mungkin bisa mengantuk, bisa bosan, dan tidak akan memahami apa dari materi yang diberikan oleh guru kami sendiri. Terima kasih. Semua kau Bang Tri. Nah, niki catatan yang ya Pak kasih nih. Catatan niki nanti mungkin dibantu disampaikan oleh Pak Kasih kepada guru-guru Kenten ge tiang juga sebagai ketua MGMP di SMP, khususnya niki kan SMP kan Kenten ge juga yang malih wenten workshop utawi kegiatan api kan nanti yang bisa sampaikan bahwa jenuh loh anak-anak pas ice breaking gitu ya. Nah, balik lagi ke kurikulum merdeka kan gitu ya. Nah, gaya belajarnya lain-lain kan gitu ya. Ada aneh merasa terpaksa ice breaking gitu. Ada nih ice breaking lah demen-demen den gitu. Ada nih apa sih hadiah tonton dan pesuan kan gitu ya. Nah, itu juga menjadi catatan kedepannya. Ternyata ada hal-hal tertentu aneh memang bikin jenuh kan gitu ya. Tetapi yang saran oleh Bapak pada saat evaluasi dan refleksi sampaikan gitu ya. Yang Bapak pribadi dari guru untuk anak terbuka. Jadi apalagi selalu ada di refleksi di akhir kengken asanani demen apa sih kini ya mesin demen ya Bapak gitu ya. Dan setiap semester pun Bapak selalu ada refleksi dan evaluasi terkait dengan hal apa yang Bapak lakukan. Jadi murid nih Bapak Jani Bang augmented reality ajak murid di sekarang kan kalian misal kelas 10 nih, besok Bapak ngajarin bin kelas 10 di semester berikutnya. Sing pasti akan sing cocok. Aja apa nih kalian inginkan itu ya. Nah, ini masih titip kepada calon-calon guru calon-calon guru bahasa Bali nih ke pakai napi bahan evaluasi untuk nanti ke depannya. Apa ya, kita lebih kreatif lagi untuk membuat suatu pembelajaran yang bikin siswa senang kan kayak tanggung sukses banget. Bentar balik tanam pun pas. Oh enggak ngiring Pak. Siap. Atur semua ya dia. Atur semua atau galah sana pelajaran kita. Semua atau galahnya kita Gus Mahadi
Dan hanya itu bahasa Bali yang saya tahu. Jadi akhirnya itu bahasa Indonesia. Yang mencoba membahasakan Indonesia bahasa Bali nih. Sinapura manda guyon gede. Sepertinya yang bahasa Indonesia harapannya Niki sampai biar didengar sama semuanya. Yang pertama, kita Niki sebagai orang Bali yang seharusnya sangat bangga dengan bahasa ibu, tapi pada kenyataannya ini ngerasain di desa, maksudnya di desa yang masih terjaga budaya kebiasaan berbahasa Bali di masing-masing, di rumah masing-masing, itu mungkin akan lebih mudah. Makin kita realitas berbicara ring kota. Yang ada sedikit cerita, teman kerja berbahasa Indonesia biasa. Sampai yang tanya, namanya Agung, pernah tinggal lahir di Bali atau di luar? Di Bali beli guys. Woi. Atau lama merantau? Enggak, di Bali, belum pernah merantau. Tapi bisa bahasa Bali. Jawabannya nih. Kalau denger sih ngerti beli guys, tapi kalau ngomong aku belum. Nah, semoga nih dari cerita itu sebenarnya sedih sekali. Ketika dia tidak pernah merantau, dia tidak lahir di luar, di Bali. Ketika tanya, bisa bahasa Bali? Ya ngerti sih kalau dengar, guys. Tapi kalau ngomongin saya bingung, belum. Kan, dan itu yang saya tanya, bukan anak-anak lagi sebenarnya. Artinya ada sesuatu yang memang harus diperhatikan. Nanti nggak tahu apakah ini berbicara kurikulum. Saya sih percaya ada 3 hal, dipaksa, terpaksa, dan terbiasa. Nah, mungkin ada nggak sih metode yang bisa memaksa teman-teman di Bali nih, khususnya semeton Bali, Senamian, Mangde, membiasakan malah terbiasa ngangen raos Bali. Sampunang raosan halus gimana? Bahasa pergaulan. Artinya mulai bawa paham ini bahasa Bali. Nah, dia nggak ngerti nih metode apakah kita ke anak, orang tua atau apa. Harapannya sebenarnya ada nggak sih metode yang kita berbicara di Bali hal yang bisa memaksa akhirnya berbahasa Bali. Dadosnya tenggel setiap Kamis nganggen kamen mantan, mungkin sebenarnya harusnya setiap Kamis ayo kita prioritas nganggen bahasa Bali baik di kantor. Jadi dari orang tua ke terbiasa anaknya. Yang jujur harus akui, karena pergaulan sekarang anak-anak akhirnya campur, kebanyakan bahasa Indonesia kadang-kadang. Tapi syukurnya masih ingat untuk tetap kadang-kadang ngajak ngomong Bali. Tapi tidak bisa sepenuhnya karena di luar dia ke distraknya sama bahasa Indonesia. Khawatirnya adalah jangan sampai kayak teman saya tadi. Saya sih dengar ngerti sih bagus, cuma kalau ngomong bingung. Nah, ini yang pertama. Terus kedua, kita harus sadar, secara nasional di dunia entertain lah atau napi, orang Jawa, bahasa Jawa itu bahkan sekarang masuk ke film menggunakan bahasa Jawa. Artinya mereka sangat percaya diri dengan bahasa Jawanya. Dan kita enak dengar juga, sampai akhirnya sekarang di Bali pun, wih, gaya kali cok. Yang di media sosial kadang sering menanggapi ketika ada live orang Bali ngomongnya cok, apalagi ada kaum gue no. Gue capek kali no. Ya maaf saya secara pribadi nih, saya tidak bicara, tidak semua, tapi nah hal-hal itu kenapa nggak bahasa Bali ya? Kita seperti tahu co itu kan bahasa kasarnya dari Surabaya ya, apa istilahnya ya Jawa Timur kasar ya. Tapi kita makanya dengan merasa keren, wih ini keren kali co. Nah itu bro. Terus kedua, kita melihat ini bahasa Sunda itu orang di media tuh mereka sangat percaya diri berbahasa Sunda. Sampai akhirnya kita pun mendengar terbiasa. Batak sudah mulai, bahkan ada film orang Bataknya. Ini berbicara di luar dari produksinya gitu. Terus Makassar, perhatikan Makassar sudah mulai dengan logat Makassar tuh banyak di media. Banyak mereka memunculkan orang-orang Makassar ini menggunakan bahasa logat Makassar untuk dia tampil di media sosial. Kan itu yang paling mudah. Bali di media sosialnya ada beberapa, maaf yang lupa juga namanya, selebgram atau apa, menggunakan bahasa lo gue dengan logat Bali. Lo kemana? Itu sih
itu sih biasa aja. Kalau gue sih oke-oke aja gitu. Artinya kemana bahasa Adan kan ki kijek kalau gue ngomong bilang ya kalau biasa maaf kalau beleleng wih ceng keleng ake kencal katin loh ada. Artinya itu akan lebih, harusnya itu menjadi lebih enak. Tapi kita orang Bali di media sosial sendiri menunjukkan mending pakai lo gue ada coknya dibanding bahasa-bahasa khas khasanah Bali. Nah kalau tiang pribadi itu buat tiang ya kita sebagai orang Bali ya itu hal yang paling sederhana tapi ternyata berpengaruh yang sampai akhirnya anak-anak sekarang anak SD teriaknya udah woi cok udah gitu ikut dah. Nah ini buat saya personal menjadi perhatian. Yang bisa saya lakukan anak saya yang mendoi piana ada saya Niki yang ampunang sampai seperti Niki ya dados beradaptasi tapi kamu harus tetap ingat bahasa. Nah artinya harapannya adalah teman-teman yang sudah punya ruang media sosial yang sudah mungkin di sini ada nanti ayo ketika logat Balinya nggak apa-apa itu dia kebetulan sempat dapat kesempatan di luar. Kayak orang Bali itu bilang gimana masih jauh, oh lagi dekat itu kan bahasa Bali yang di Indonesia kan sebenarnya kan dekat lagi dekat dikit Bali gitu. Ya memang orang Bali dan artinya ayo kita bangga dengan logat kita. Daerah lain sudah mulai memunculkan itu di media sosialnya. Ini di luar ruang produksi film, tapi di media sosial ayo bagi teman-teman yang punya ruang itu mulailah munculkan. Ya orang Bali gitu loh. Makasih Nika mantan, matur semua untuk galah semua. Iya, beres Pak, beres. Cenggih lah ternyata wow ke pancing wah akeh medal kentene niki. Napi wasane keluh kesahnya kenten. Sire wow Pak Gus Sire. Nggih. Menyampaikan kritik tetapi sudah mempolakan di rumah. Kritik disampaikan oleh beliau betul seperti itu. Orang Bali lupa dengan kebaliannya. Ya, tetapi beliau mencoba untuk hal yang sederhana dengan mulai dari anak-anak nih. Tepat sekali Niki tepat sekali. Pola asuh tadi, ampun, pola asuh. Kalau yang memaksa wenten Pak, tapi tidak mau terpaksa. Modelnya ya pergub tadi ada nike wajib. Nah, tepengan ring kantor nike kadi tiang dianggap uning gitu bahasa Bali, asal bahari Kemis tiang bemah acara gitu. Hanya bahasa Bali tiang besire je rapat tiang bemah acara gitu. Nah, salah satu keuntungannya adalah tiang punya bargaining position. Asal bahari Kemis man bejam. Niki salah satunya nggih. Yang memaksa kemudian berikutnya tiang niki nggih, yang pribadi memaksa angin penglingsir di rumah terpaksa belajar bahasa Bali dari nang ya, karena abang canang Pak. Dan niki salah satu abang canang tiang niki misi pun selai talian gitu. Canang pengolaman medaging selai tali, daksine mulai medaging 50 tali, total satu hari boleh 75. Nah, sederhana, masuk harian. Niki sederhananya, artinya napi kita harus memang mulai dari kehidupan kita. Nah, salah satu wow niki pun anak-anak kan memang pun terbiasa niki dengan kehidupannya di luar rumah kita niki dengan berbahasa Indonesia, dan lain sebagainya niki. Tapi tiang di rumah coba paksa beliau berbahasa Indonesia, tiang menjawabnya dengan bahasa Bali. Kita mungkin sama ya, seperti niki kira-kira. Nah, mungkin yang perlu kita ketahui lagi adalah anak-anak kita ini kenapa kok sulit belajarnya gitu. Jadi agar format ini bisa kita selaraskan dari kebijakan kurikulum, pendekatan pembelajarannya di dalam kelas terutama. Karena kenapa? Sekolah nih ke miniatur daripada kebudayaan yang lebih luas. Jadi kita mulai dulu dari sekolah. Tetapi yang sekolah dan kerumbean untuk irage niki karena kerjumah beda biasa dan bahasa Bali dan lain sebagainya, kita modelnya niki tidak akan pernah berhasil. Contoh. Anak dia kan diberi tugas oleh gurunya untuk belajar palewakyu gitu.
Hane seronce ya, hane sire ratu di birengan kan, dengi salah satu niki pun ampun agak tinggi niki. Terus yang coba untuk mengajarkan anak tiang niki, hane sire ratu di birengan kan dengi. Diikutilah oleh anak tiang niki. Hane marane kade hane bekedek, hane kiki. Kenapa? Adik kedek? Apa hane itu? Nah, apa hane? Barulah karena kebetulan belajar sedikit baru menjelaskan. Nah kira-kira begitu. Artinya bahasa Bali adalah entitas orang Bali. Kenapa harus belajar bahasa Bali? Ketika Anda tidak tahu bahasa Bali, maka Anda bukan orang Bali. Suatu saat Bali akan hilang karena bahasanya hilang. Karena kira-kira nyiring-nyiring obrolan niki sarang-sarang, dedani sarang sami. Tadi aja, nah niki sedang diskusi tentang bikin nyurat aksara Bali niki. Udang tahun pun sekolah pak, belajar bahasa Bali uling SD nggih. Uling TK belajar bahasa Bali sampai SMA, sampai S3 kan, S3 SMA. Dan pasti ke masih nyurat aksara Bali, tapi akhirnya diskusi dengan ya naruh wakilnya. Ngene kira-kira ngiring makin yang lain mahasiswa apun napi kobat nih belajar bahasa Bali, napi takut ke belajar sourcing napi takut ke belajar pasang pagah gitu. Pasang pagah nih ke misalnya nih gini nyurat diseles. Nah, kita mana? Sahanane le yang ngangge pengangge suara pepet kegentosin ando le napi. Oh, le lengan-lengan. Kan enak jadinya ya dikemas dengan suasana yang apa nanti istilahnya ya guyon kenten ampunan tegang belajar bahasa Bali kenten biarkan nanti bapak-bapaknya yang tegang kenten kira-kira nah niki komprehensif sekali karena kebetulan wenten guru bahasa Bali, wenten penyuluh bahasa Bali, wenten pemerhati bahasa Bali. Beliau termasuk pemerhati. Beliau protes dengan keadaan ini karena beliau ingin kok lama-lama saya jadi hilang entitas saya sebagai orang Bali kalau terus saya begini seperti ini. Kira-kira ini yang perlu digali nih, perlu digali. Kalau kurikulum nih memang sudah ada pakem kurikulum secara nasional. Nah tergantung sekarang bagaimana kita menerjemahkannya di dalam kelas. Kelas itu tidak hanya di sekolah, termasuk ini adalah kelas. Bagaimana kita menerjemahkannya biar minimal tadi yang mantik anak-anak niki kan terus dan mirengang gini mukul-mukul gini ragat gini dia di sekolah masih gini obrolan masih gini biarkan mereka berekspresi lalu kita yang lingsir niki para waget para wikan nyundul niki adalah mendorong mentut uri handayani kalau maunya mereka seperti ini biar senang saja berbahasa Bali ngiring wenten MGMP bahasa Bali diskusikan di sana. Kira-kira kenten sukses mau banget. Terus. Sukses Pak Kasih talar Pak Gus Mahedi Mahadi. Wah niku pun tiang pun boleh akeh niki ilmu ketan terkait napi sane usang libagang kenten. Nah, yang manut sekali tiang kenten Pak Gus yang tiang di sekolah tiang atau tiang ngajar les bahasa Bali yang tiang tanyakan adalah di awal terkait dengan apa manfaat belajar bahasa Bali nih ke Pak Kenten. Walaupun nanti kamu mau jadi dokter gitu, tetapi nanti kedepannya ketika kamu kan asli Bali, terus kamu ada di pelosok, kamu jadi dokter, terus kamu ditempatkan kembali ke Bali di pelosok, terus kamu ditanya, kamu jadi dokter, ada orang tua yang mau berobat, puruh gitu. Puruh itu sakit di bagian apa? Kamu tidak mau belajar bahasa Bali. Saya begitukan Pak, kan saya posisinya sebagai pendidik kan begitu ya, menyampaikan terkait itu. Tapi kamu nggak tahu bahasa Bali. Nah kamu ngasih obat yang salah, kan begitu? Yang seharusnya kalau puruh sakit kepala, nah sakit kepala, terus dikasih obat cacing gitu, obat sakit perut gitu, kan sing nyambung kan gitu ya. Nah itu saya sebagai sedikit motivasi karena kapasitas sebagai seorang guru untuk meningkatkan rasa percaya dirinya untuk belajar bahasa Bali. Kenten sih, iya. Sukses. Sukses Pak Ketut, sukses Beli Gus dan Pak Agus.